Bermain 10 orang, Maung Bandung raih 3 poin penting. Persib Bandung nyaman di puncak klasemen sementara usai meraih kemenangan tipis di markas PSIS Semarang pada lanjutan pekan ke-22 kompetisi BRI Liga 1 Indonesia di Stadion Jatidiri Semarang. Sempat memiliki 2 peluang yang membentur mister gawang di menit-menit awal melalui Paulo Gali, PSIS kesulitan menembus pertahanan Maung Bandung. Justru Nick Kuiper membawa Persib Bandung unggul lebih dulu pada menit 35, memanfaatkan umpan sepak pojok Zainando. Bek berpaspor Belanda itu sukses menanduk bola ke gawang Syahrul Trisna. Skor 0-1 untuk keunggulan Maung Bandung atas Mahesa Jenar, julukan PSIS. Menit 41, Matteo Kocijan harus dikeluarkan dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua atas pelanggaran berbahayanya. Namun, skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua, keunggulan jumlah pemain gagal dimanfaatkan anak asuh Gilbert Agius. Sejumlah peluang berhasil dimentahkan sebelum memasuki daerah pertahanan Bandung yang bermain disiplin. Skor 0-1 bertahan hingga laga usai. Dengan tambahan 3 poin, anak asuh Bojan Hodak nyaman di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 49 poin dari 22 laga yang dilakoni. Persib semakin dekat juara, update klasemen Liga 1, Persib Bandung semakin dekat dengan kans juara back-to-back. Kemenangan Persib Bandung di markas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, semakin membuka jalan Maung Bandung untuk juara back-to-back. Gol sematawayang Nick Kuiper di menit ke-35 sudah cukup membuat Persib Bandung menjauh dari kejaran 3 tim di bawahnya, Dewa United, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Persib Bandung berhasil menjauh dari kejaran Dewa United, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Klub kebanggaan Boboto itu sukses meraup 49 poin dari 22 pertandingannya. Margin 9 angka dari Dewa United yang mengutip di bawahnya dengan raihan 40 poin. Meski leading 9 angka, tak serta-merta membuat Persib Bandung bisa leha-leha. Pasalnya, di pekan ke-23, pesaing utama mereka, Persija Jakarta siap menjegal langkah Persib Bandung, terlebih, Persib Bandung bakal bermain di markas Persija Jakarta di Jakarta International Stadium. Laga itu bakal jadi tolak ukur bagi Persib Bandung akankah mampu kembali juara atau tidak, mengingat, dengan kemenangan atau hasil seri kontra Persija Jakarta bakal semakin memudahkan langkah Persib Bandung untuk angkat trofi kedua kalinya bersama Bojan Hodak. Bojan Hodak komentari Matteo Kocijan yang dapat kartu merah. Persib Bandung harus berjuang dengan 10 pemain sejak menit 41, saat menghadapi PSIS Semarang, pada Liga 1 Indonesia, di Stadion Jatidiri. Hal tersebut lantaran Matteo Kocijan mendapatkan kartu kuning kedua, dan harus keluar lapangan. Saat itu Persib telah unggul 1 gol, lewat tandukan Nick Kuiper. Dalam mempertahankan keunggulannya, para pemain Persib Bandung ini harus bekerja ekstra, menahan gempuran para pemain tim tuan rumah. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan sejak sebelum pertandingan, ia sudah mengakui ini akan menjadi laga yang sulit. Semarang selalu memberi perlawanan sengit dan kami selalu sulit ketika bertemu mereka. Mereka cukup terorganisir dan bisa dilihat, pelatih mereka menjalankan tugasnya dengan baik, kata Bojan, setelah pertandingan. Bojan mengungkapkan, satu hal adalah pertahanan timnya tampil cukup baik, permainan bertahan timnya berjalan sangat bagus. Di sepertiga akhir permainan mereka, kami tidak memberikan ruang, dan membuat mereka tidak memiliki peluang, ujar dia. Bojan mengatakan, PSIS punya 2 kali tendangan dari luar kotak penalti, tapi mengenai tiang gawang, yang membuat Persib cukup beruntung. Tetapi setelah itu, kata Bojan, pihaknya mulai membaik dan setelah itu Matteo mendapat kartu kuning kedua. Dia tidak berhati-hati setelah mendapat kartu kuning pertama, dia sedikit terlihat gugup, saya tidak tahu kenapa. Setelah itu, pertahanan kami cukup oke, PSIS tidak memiliki peluang terbuka, kata Bojan, meski timnya bermain dengan 10 pemain. Menurut Bojan,
Mereka tidak bisa masuk ke wilayah kotak penalti dan mulai melepas umpan panjang. Pemain Persib normalnya bisa memenangi duel udara. Bobotoh kritik aksi tak perlu Matteo Kocijan. Pertandingan dimulai dengan kewaspadaan tinggi dari Persib. Namun, kejutan datang saat Galih Freitas melepaskan tembakan keras menggunakan kaki kirinya dari luar kotak penalti di menit kedua, yang hanya mampu ditepis mistar gawang sebelah kanan. Drama terjadi di menit ke-27 ketika Matteo Kocijan menjadi sorotan. Wasit melakukan tinjauan VAR untuk menentukan apakah pelanggarannya terhadap pemain PSIS layak diganjar kartu merah. Setelah pemeriksaan intensif, wasit memutuskan untuk tidak memberikan kartu merah, sebuah keputusan yang melegakan bagi tim tamu. Pertandingan kembali memanas saat Kocijan melakukan pelanggaran lain yang berbuah kartu kuning kedua di menit ke-41. Sang gelandang pun harus meninggalkan lapangan, meninggalkan Persib bermain dengan 10 pemain. Meski kehilangan Kocijan, Persib berhasil menjaga keunggulan hingga babak pertama usai. Permainan Matteo Kocijan di laga tersebut yang sampai membuatnya terkena kartu merah sontak mendapat reaksi Bobotoh. Bobotoh mengkritik keras aksi tak perlu yang dilakukan Matteo Kocijan yang dianggap terlalu ceroboh sehingga merugikan Persib sendiri. Bahkan, Bobotoh membanjiri unggahan hasil babak pertama di Instagram resmi Persib Bandung dengan desakan out untuk Matteo Kocijan. Menang dengan 10 pemain, Bojan Hodak puji etos kerja seluruh anak asuhnya. Para pemain Persib Bandung menunjukkan mentalitas juara saat mereka menghadapi PSIS Semarang pada laga tandang yang sangat sulit untuk dijalani. Anak asuh Bojan Hodak bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-41 setelah Matteo Kocijan diusir wasit. Meskipun bermain dengan kekurangan jumlah pemain selama lebih dari 50 menit, pertahanan Persib Bandung tetap kokoh dan mampu membawa pulang kemenangan 1-0 berkat sundulan kapten tim di laga tersebut, Nick Kuiper. Sejak sebelum pertandingan, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak mengakui bahwa laga ini tidak akan mudah. PSIS selalu tampil solid di kandang. Tapi menurutnya para pemain Persib mampu membuktikan diri sebagai tim yang terbiasa menang dalam kondisi sulit. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan ini akan menjadi laga yang sulit karena Semarang selalu memberi perlawanan sengit dan selalu sulit ketika bertemu mereka. Mereka cukup terorganisir dan bisa dilihat pelatih mereka menjalankan tugasnya dengan baik, terang Bojan dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. PSIS memang menguasai pertandingan setelah unggul jumlah pemain. Tapi, pertahanan Persib tampil luar biasa dengan menutup setiap celah, sehingga memaksa tuan rumah bermain dengan umpan panjang yang mudah diantisipasi para pemain belakang Persib. Satu hal adalah pertahanan kami tampil cukup baik, permainan bertahan kami berjalan sangat bagus dan di sepertiga akhir permainan mereka, kami tidak memberikan ruang dan membuat mereka tidak memiliki peluang, lanjutnya.